Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rani Marinda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi formal dan non-formal. Yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi formal. Sebelum mengetahui komunikasi formal, kita harus paham dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi demi mencapai satu tujuan dan kesepakatan. Komunikasi formal dapat diartikan dengan komunikasi yang mengikuti rantai komando yang dicapai oleh hierarki wewenang. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya dengan struktur organisasi. Fungsi dari komunikasi formal. Yang pertama, komunikasi formal terbentuk sebagai fasilitas untuk mengkoordinir kegiatan pembagian kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan formal secara langsung hanya meliputi hubungan antara atasan dengan bawahan. Komunikasi seperti ini memungkinkan dua pihak berpartisipasi umpan balik dengan cepat. Yang ketiga, komunikasi formal ini memungkinkan anggota dapat mengurangi atau menekan waktu yang terbuang atau kejenuhan produksi, meminimalisir ketidaktentuan operasi pekerjaan, termasuk tumbang tindihnya tugas dan fungsi, serta pembaharuan menyeluruh yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, dengan adanya komunikasi formal, menekankan terutama pada dukungan yang penuh dan kuat dari kekuasaan melalui struktur dan hierarkis. Pola komunikasi formal, yang pertama, komunikasi ke bawah. Arus pesan dan informasi dari pimpinan atau manajer yang berada pada struktur atau lapisan organisasi mengalir ke seluruh lapisan bawah organisasi, kepada seluruh pegawai yang berada di bawah struktur organisasi. Secara umum, komunikasi ke bawah dapat diklasifikasikan atas 5 tipe. Yang pertama, instruksi tugas, yaitu pesan yang disampaikan kepada bawahannya mengenai apa yang diharapkan dilakukan mereka dan bagaimana melakukannya. Pesan itu mungkin bervariasi seperti perintah langsung, deskripsi tugas, prosedur manual, program latihan tertentu, alat-alat bantu melihat dan mendengar yang berisi pesan-pesan tugas dan sebagainya. Yang kedua, rasional, yaitu pesan yang menjelaskan mengenai tujuan aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektif organisasi. Kualitas dan kuantitas dari komunikasi rasional ditentukan oleh filosofi dan asumsi pimpinan mengenai bawahannya. Bila pimpinan menganggap bahwasannya pemalas atau hanya bekerja bila dipaksa, maka pimpinan memberi pesan yang bersifat rasional sedikit. Yang ketiga, ada ideologi. Pesan mengenai ideologi ini adalah merupakan perluasan dari pesan rasional. Pada pesan rasional, penekanannya ada pada tugas dan kaitannya dengan perspektif organisasi, sedangkan pada ideologi sebaliknya, mencari sokongan dan antusias dari anggota organisasi guna memperkuat loyalitas, moral, dan motivasi. Yang keempat, informasi. Pesan informasi dimaksud untuk memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, peraturan organisasi, keruntungan, kebiasaan, dan data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi dan rasional. Yang kelima, ada balikan, yaitu pesan berisi informasi mengenai ketepatan individu dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu bentuk sederhana dari balikan ini adalah pembayaran gaji kepada pegawai yang telah siap melakukan pekerjaannya
atau apabila tidak ada informasi dari atasan yang mengkritik pekerjaannya, berarti pekerjaannya sudah memuaskan. Tetapi apabila hasil pekerjaan pegawai kurang baik, balikannya mungkin berupa kritikan atau peringatan terhadap pegawai tersebut. Pola komunikasi formal yang kedua yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkatan yang lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Arus pesan pada tingkatan ini berisikan tentang laporan, baik berupa laporan harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan, serta tugas-tugas yang telah diselesaikan. Pertanyaan yang tidak atau kurang jelas mengenai metode dan prosedur kerja, dan pertanggungjawaban karyawan kepada pimpinan atau tugas yang dipercayakan kepadanya. Tujuan dari pola komunikasi ini adalah untuk memberikan balikan, memberikan saran, dan mengajukan pertanyaan. Komunikasi ini mempunyai efek pada penyempurnaan moral dan sikap pegawai. Tipe pesan adalah integritas dan pembaharuan. Dapat dikatakan bahwa komunikasi pada tingkat ini merupakan sarana atau mekanisme umpan balik atau feedback dari bawahan kepada atasan. Pada arus komunikasi ke atas juga seringkali mengalami persoalan pada relevansi dan kurasi pesan dan informasi, terutama di antara jaringan organisasi lain. Masalah yang dimaksud terutama adalah penyaringan dan melebihkan pesan. Pegawai cenderung memberikan laporan pada hal-hal yang baik saja mengenai tugas, tanggung jawab, dan mengenai departemennya dan organisasi yang dipahaminya kepada pemimpin. Pola komunikasi ketiga yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi ini adalah pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, seperti koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian konflik, dan saling membagi informasi. Komunikasi ini biasanya terjadi antara rekan kerja. Tujuan dari komunikasi horizontal yang pertama yaitu mengkoordinasikan tugas-tugas, yang kedua saling memberikan informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas, yang ketiga memecahkan masalah yang timbul di antara orang-orang yang berada pada tingkatan yang sama. Yang keempat, menyelesaikan konflik di antara anggota yang ada dalam organisasi dan antara bagian dengan bagian lainnya. Yang kelima, menjamin pemahaman yang sama antara unit-unit organisasi atau anggota unit organisasi tentang perubahan. Yang keenam, mengembangkan sokongan interpersonal dari temannya. Ada juga komunikasi nonformal. Pengertian dari komunikasi nonformal adalah proses komunikasi yang dilakukan secara tidak resmi, sehingga penanganannya juga dilakukan secara tidak resmi dan tidak terikat oleh saluran birokrasi. Komunikasi formal ini merupakan komunikasi yang terjadi di luar komunikasi formal, yang terjadi secara langsung, misalnya saran yang berkaitan dengan tugas ataupun kewajiban. Komunikasi nonformal ini sangat efektif digunakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang bersifat padat karya dengan jumlah orang yang cukup banyak dan tidak terlalu teknis. Materi pembicaraan dari komunikasi formal ini tidak resmi, bisa terjadi kapan saja, dimanapun, dan tidak ada peraturannya. Komunikasi nonformal dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dan komunikasi nonformal ini biasanya digunakan di luar lingkungan formal. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.